tidak ada bangunan megah yang bisa berdiri kokoh di atas fondasi keraguan. Inilah mantra yang kembali digaungkan dari sudut ruang publik, membelah senyapnya isu kenegaraan yang selama ini dianggap tuntas. Di tengah hiruk-pikuk persiapan suksesi dan kebijakan makro, satu nama, seorang pakar yang dikenal karena ketajamannya dalam membongkar misteri digital, kembali melemparkan granat ke jantung kekuasaan. Pertanyaannya sederhana, fundamental, namun sangat berpotensi mengguncang, seberapa autentik dokumen yang dimiliki oleh orang nomor satu di Republik ini? Roy Suryo muncul kembali, dari telematika ke forensik dokumen negara. Roy Suryo, nama yang tak asing bagi jagat politik dan teknologi informasi Indonesia, kini bukan lagi muncul sebagai mantan menteri, melainkan sebagai sosok penuntut transparansi yang berbekal kacamata seorang ahli forensik digital. Isu keaslian ijazah kuliah Presiden Joko Widodo, Jokowi, dari Universitas Gadjah Mada, UGM, adalah hantu lama yang kerap muncul dan mereda di berbagai fase politik. Namun, kali ini, kemunculannya terasa berbeda. Roy Suryo tidak lagi sekadar beropini atau mengutip desas-desus media sosial. Ia datang dengan tuntutan yang terstruktur, teknis, dan sulit diabaikan, uji forensik digital dan dokumen secara independen. Menurut Suryo, keraguan ini tidak muncul di ruang hampa. Ia mengklaim telah melakukan serangkaian observasi terhadap berbagai salinan digital dan foto fisik ijazah yang beredar di publik, dokumen yang seharusnya menjadi bukti sah riwayat pendidikan seorang kepala negara. Keraguan ini, katanya, berpusat pada beberapa anomali teknis. Format dan tipografi, perbedaan mencolok pada jenis font, tata letak, dan format penulisan yang diklaim tidak konsisten dengan standar baku yang digunakan oleh UGM pada tahun kelulusan presiden. Tanda tangan dan stempel digital, analisis terhadap resolusi dan karakteristik cetak tanda tangan rektor serta stempel resmi yang terdapat pada salinan ijazah yang beredar. Suryo mempertanyakan kemungkinan adanya manipulasi digital atau perbedaan mencolok dengan dokumen otentik lain dari periode yang sama. Kertas dan bahan dasar, meskipun sulit diuji tanpa dokumen asli, keraguan juga mencakup spekulasi mengenai jenis kertas yang digunakan, membandingkannya dengan standar percetakan dokumen formal negara pada era 1980-an. Mengapa uji forensik menjadi krusial? Dalam konteks kenegaraan, ijazah seorang presiden bukan hanya sekadar selembar kertas. Ia adalah simbol integritas dan fondasi legalitas pencalonan serta kepemimpinannya. Di bawah undang-undang, syarat pendidikan adalah salah satu kriteria mutlak bagi calon presiden. Oleh karena itu, keraguan sekecil apapun terhadap dokumen ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap legitimasi kekuasaan. Roy Suryo menggunakan keahliannya untuk memperkuat argumen bahwa klarifikasi verbal dari UGM yang notabene adalah institusi negara, tidak lagi cukup untuk memadamkan api keraguan. Ia berpendapat bahwa klarifikasi tersebut, meskipun penting, tetap bersifat institusional dan dapat dituduh sebagai upaya membela alma mater. Yang dibutuhkan saat ini, menurut Roy, adalah klarifikasi yang bersifat ilmiah dan independen. Ini bukan soal suka atau tidak suka pada Pak Jokowi. Ini soal keabsahan dokumen publik yang mendasari kepemimpinan tertinggi di negara ini, tegas Roy Suryo dalam sebuah konferensi pers virtual yang disorot media nasional. Jika dokumen itu 100% asli, mengapa harus takut diuji secara forensik? Ilmu forensik modern bisa memberikan jawaban pasti, tanpa bias. Roy Suryo bahkan secara lugas menawarkan tenaga dan keahliannya bersama tim ahli forensik independen untuk melakukan pengujian ini. Ia menjamin proses yang akan dilakukan akan mengacu pada standar internasional dalam analisis dokumen dan digital, meliputi spektroskopi tinta, menganalisis komposisi kimia tinta yang digunakan untuk penulisan dan tanda tangan, perbandingan mikroskopis,
membandingkan serat kertas dan detail cetakan dengan dokumen referensi dari periode yang sama. Analisis metadata digital. Jika yang diuji adalah salinan digital, tim akan menggali metadata untuk mendeteksi potensi editing atau manipulasi digital. Reaksi publik antara dukungan transparansi dan deja vu politik. Kemunculan kembali isu ijazah ini segera menciptakan gejolak di platform media sosial dan ruang diskusi politik. Publik terbelah menjadi 3 kubu utama. Kubu pendukung uji forensik, transparansi kelompok ini mendukung penuh tantangan Roy Suryo, melihatnya sebagai kesempatan emas untuk menutup bab keraguan ini selamanya. Mereka percaya bahwa pembuktian ilmiah adalah satu-satunya jalan untuk mengakhiri spekulasi. Kubu pembela presiden, legitimasi kelompok ini merasa isu ini adalah deja vu politik yang diangkat kembali oleh lawan-lawan presiden untuk mengganggu stabilitas. Mereka bersikeras bahwa klarifikasi UGM sudah final dan bahwa waktu serta energi negara seharusnya tidak dihabiskan untuk isu yang mereka anggap hoax berulang. Kubu skeptis, lelah kelompok ini merasa lelah dengan isu yang terus berulang dan berpendapat bahwa polemik ini tidak akan pernah selesai, terlepas dari hasil uji forensik apapun. Mereka khawatir isu ini hanya akan membuang-buang fokus negara. Tantangan dari Roy Suryo ini bukan hanya mengenai selembar ijazah, tetapi telah menjadi alat pengukur kemauan istana untuk menghadapi dan merespons setiap keraguan publik dengan keterbukaan maksimal. Roy Suryo secara efektif telah mendudukan Presiden Jokowi dalam posisi yang sulit, menolak uji forensik akan memperkuat keraguan publik, sementara menerima uji forensik berpotensi menjadi presiden politik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kini, seluruh mata tertuju ke istana. Bagaimana sang kepala negara akan merespons tantangan yang dibawa oleh seorang ahli, tantangan yang menuntut jawaban ilmiah atas keabsahan dokumen pendidikannya? Setelah tantangan balik yang dilontarkan Presiden Jokowi, yang menuntut Roy Suryo untuk juga menjalani pembuktian forensik atas dokumen atau aset kontroversial pribadinya jika ijazah presiden terbukti asli, seluruh perhatian publik tertuju pada langkah mantan pakar telematika itu. Ruang gerak Roy Suryo menjadi sangat terbatas. Ia tidak lagi hanya bertindak sebagai penuntut transparansi, tetapi kini menjadi pihak yang juga harus mempertaruhkan integritasnya. Dalam beberapa hari setelah tantangan presiden, Roy Suryo tampak menahan diri untuk merespons secara instan. Ini memicu spekulasi bahwa ia sedang mempertimbangkan dengan sangat hati-hati konsekuensi dari duel kredibilitas yang ditawarkan oleh istana. Timnya dikabarkan bekerja keras untuk menganalisis 2 skenario utama. Menerima pertaruhan, artinya Roy Suryo harus menyiapkan diri dan dokumennya untuk diuji forensik. Skenario ini akan membuktikan keberaniannya dalam menuntut transparansi, tetapi risikonya sangat tinggi. Jika ia salah tentang ijazah presiden, ia akan kehilangan kredibilitasnya sebagai ahli forensik dan harus menghadapi konsekuensi atas isu-isu pribadinya di masa lalu. Menolak atau mengalihkan fokus, artinya, ia menolak syarat yang diajukan presiden dan kembali fokus hanya pada isu ijazah. Skenario ini akan membuatnya terlihat pengecut dan mengalihkan fokus dari urgensi pembuktian ilmiah menjadi sekadar tuduhan politik tanpa kesiapan untuk diuji balik. Keputusan Roy Suryo memilih konsistensi tuntutan. Akhirnya, Roy Suryo muncul dan memberikan pernyataan yang tegas. Ia memilih jalan yang menekankan konsistensi terhadap fokus awal. Tantangan saya adalah tentang dokumen publik yang menyangkut keabsahan legal seorang kepala negara, jelas Roy Suryo. Saya tidak gentar menghadapi konsekuensi apapun. Namun, saya tegaskan, pertaruhan ini harus tetap terpisah. Saya meminta transparansi atas ijazah presiden yang merupakan dokumen negara, bukan aset pribadi saya. Roy Suryo menolak syarat yang diajukan presiden,
dengan alasan bahwa mencampurkan isu ijazah negara dengan isu aset pribadi adalah upaya mengaburkan masalah dan mengalihkan perhatian dari urgensi pembuktian ilmiah. Ia bersikeras bahwa dua isu tersebut memiliki dimensi hukum dan kepentingan publik yang berbeda. Meskipun menolak syarat pertaruhan pribadi, Roy Suryo menegaskan ia tetap terbuka untuk uji forensik ijazah presiden tanpa syarat. Ia bahkan mengeluarkan janji formal, jika hasil uji forensik yang independen dan kredibel menunjukkan ijazah presiden asli, ia bersedia meminta maaf secara terbuka kepada presiden dan publik, serta menghadapi proses hukum jika ada tuduhan pencemaran nama baik yang dilayangkan kepadanya. Sikap ini membuat polemik tetap hidup. Istana menuntut duel total, integrasi isu, sementara Roy Suryo menuntut transparansi tunggal, pemisahan isu. Gagalnya duel forensik antara keberanian dan buntu regulasi. Keputusan Roy Suryo untuk menolak syarat pertaruhan pribadi dari Presiden Jokowi secara efektif menyebabkan gagalnya duel forensik yang dijanjikan. Presiden Jokowi, melalui juru bicaranya, menyatakan bahwa mereka hanya akan melanjutkan proses uji forensik jika tantangan itu diterima secara utuh, sesuai dengan prinsip bahwa penuntut harus bersih. Di tengah kebuntuan ini, muncul intervensi dari berbagai pihak. UGM, alma mater Universitas Gadjah Mada mengeluarkan pernyataan terbaru yang lebih keras. Mereka tidak hanya mengulang klaim keaslian ijazah, tetapi juga mulai mempertimbangkan langkah hukum terhadap siapapun yang terus menyebarkan keraguan tanpa bukti forensik yang sah, termasuk Roy Suryo. UGM menegaskan bahwa mereka telah menyerahkan bukti-bukti yang diperlukan kepada pihak-pihak berwenang dan menganggap isu ini telah selesai di tingkat akademik dan legal. DPR dan lembaga pengawas, beberapa anggota DPR dan lembaga pengawas independen mulai menyerukan agar polemik ini diakhiri. Mereka mendesak agar keraguan yang didasarkan pada analisis visual digital yang unconfirmed, belum terkonfirmasi, tidak boleh terus-menerus mengganggu kinerja presiden dan istana. Mereka mengusulkan agar lembaga negara yang netral, seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, atau lembaga pengawasan independen, dapat mengambil inisiatif untuk memeriksa dokumen asli secara tertutup dan mengeluarkan pernyataan resmi untuk mengakhiri perdebatan tanpa harus membuka dokumen tersebut untuk uji publik yang sensasional. Dampak jangka panjang, standar baru transparansi dan tantangan digital. Meskipun duel forensik batal, polemik Roy Suryo versus Jokowi ini meninggalkan dampak signifikan pada lanskap politik Indonesia. Standar keterbukaan baru, perdebatan ini telah menetapkan ekspektasi publik yang jauh lebih tinggi terhadap transparansi dokumen pribadi dan pendidikan pemimpin negara. Kedepan, setiap calon presiden atau pejabat tinggi kemungkinan akan dihadapkan pada tuntutan yang serupa, tidak hanya klarifikasi lisan tetapi juga kesiapan untuk pembuktian ilmiah. Kekuatan forensik digital, kasus ini menyoroti bagaimana teknologi dan forensik digital kini menjadi alat politik yang kuat. Klaim yang didasarkan pada analisis visual, bahkan jika tidak terverifikasi, dapat menciptakan keraguan publik yang mendalam dan sulit dihilangkan oleh klarifikasi institusional semata. Ini menjadi pelajaran penting tentang bagaimana kabar hoax dan analisis unverified dapat merusak legitimasi. Kemenangan moral dan kebuntuan faktual, Presiden Jokowi berhasil memenangkan pertarungan moral dengan menunjukkan keberanian menerima tantangan. Namun, Roy Suryo berhasil mempertahankan pertanyaan faktual tetap menggantung, karena dokumen asli pada akhirnya tidak pernah secara independen diuji oleh pakar forensik yang netral. Pada akhirnya, isu keaslian ijazah Presiden Jokowi tidak terselesaikan secara ilmiah. Ia berakhir sebagai kebuntuan politik hukum, pihak yang menuntut transparansi menolak syarat, dan pihak yang dituntut menolak pembuktian tanpa syarat. Keraguan, yang seharusnya dihapus tuntas oleh ilmu pengetahuan, kini kembali menjadi alat politik yang siap digunakan kapanpun suasana politik memanas.
ketika pintu perdebatan uji forensik ijazah Presiden Jokowi secara de facto tertutup, dengan Roy Suryo menolak syarat dual kredibilitas total dan Istana menolak uji tanpa syarat, isu ini memasuki fase baru, fase penyerapan dan pembentukan warisan skeptisisme. Kebuntuan ini segera direspons oleh media massa dengan berbagai perspektif, mencerminkan polarisasi opini yang mendalam. Media yang berpihak pada pemerintah menekankan narasi kemenangan moral Presiden. Mereka menyoroti bahwa Roy Suryo, sebagai penantang yang awalnya menuntut transparansi, justru gagal memenuhi syarat dasar integritas ketika ia menolak untuk membuka dokumen pribadinya. Ini adalah pelajaran bagi siapapun yang ingin menyerang integritas kepala negara, ulas seorang kolumnis politik di surat kabar mainstream. Presiden tidak hanya membela diri, ia menyerang balik dengan standar etika yang lebih tinggi, memaksa penantangnya mundur dari duel. Sebaliknya, media kritis dan platform independen terus menekankan kegagalan Istana untuk memenuhi tuntutan ilmiah. Bagi mereka, keberanian Presiden hanyalah gimik politik untuk menghindari proses substansial. Mereka menggarisbawahi fakta bahwa, terlepas dari jaminan UGM, dokumen fisik ijazah Presiden yang asli tidak pernah diuji secara independen oleh pihak forensik non-pemerintah. Keraguan ini, bagi mereka, bukanlah soal politik Roy Suryo, tetapi soal hak publik untuk mengetahui kebenaran ilmiah atas fondasi legalitas pemimpinnya. Analisis legacy, beban politik di tahun transisi. Polemik ijazah ini meninggalkan beban politik yang signifikan, terutama menjelang tahun transisi kepemimpinan. Analis politik dan sejarawan memandang isu ini sebagai salah satu titik lemah yang terus-menerus digali oleh lawan politik Presiden, bahkan ketika Presiden sendiri sudah tidak dapat mencalonkan diri lagi. Isu ini berimplikasi pada legitimasi soft power. Meskipun legitimasi hukum Presiden tidak tergoyahkan oleh pengadilan, soft power dan otoritas moralnya di mata sebagian kecil masyarakat yang skeptis tetap tergerus. Bagi mereka, ketidakmauan Presiden untuk melakukan klarifikasi final yang mutlak, uji forensik tanpa syarat, adalah tanda bahwa ada sesuatu yang disembunyikan, terlepas dari penjelasan formal. Pemilu masa depan, keraguan yang ditinggalkan oleh kasus ini akan secara otomatis diwariskan kepada calon-calon yang didukung oleh Istana. Oposisi dipastikan akan menggunakan narasi penyelesaian isu ijazah yang belum tuntas sebagai alat kampanye untuk mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas dinasti politik yang mungkin berlanjut. KPU dan Bawaslu di masa depan harus mengantisipasi serangan berbasis forensik digital pada dokumen calon presiden dan wakil presiden. Presiden transparansi, meskipun terjadi kebuntuan, kasus ini telah menetapkan presiden tak terhindarkan di ranah etika publik. Di masa depan, para pemimpin harus memiliki kesiapan logistik dan mental untuk membela setiap aspek riwayat hidup mereka dengan bukti ilmiah, bukan hanya hukum. Refleksi institusi, UGM dan posisi di mata publik. Universitas Gadjah Mada, UGM, sebagai pihak yang paling sering disorot, juga harus menghadapi implikasi reputasi. Meskipun UGM berulang kali menegaskan keaslian ijazah, keengganan mereka untuk secara proaktif memfasilitasi uji forensik independen, bahkan hanya dengan menyediakan dokumen pembanding yang otentik dari tahun yang sama, menimbulkan pertanyaan. Apakah institusi pendidikan terkemuka harus tunduk pada nais politik? Atau apakah mereka memiliki kewajiban akademik untuk menggunakan otoritas ilmiah mereka guna mengakhiri spekulasi yang mengganggu kepala negara lulusan mereka? Keputusan UGM untuk berlindung di balik pernyataan resmi dan ancaman hukum alih-alih pembuktian ilmiah dikritik karena dianggap melewatkan kesempatan emas untuk menunjukkan ketegasan akademik mereka dalam menghadapi isu-isu faktual. Akhir yang senyap, kemenangan kebimbangan. Pada akhirnya, polemik tantangan uji forensik ijazah Presiden Jokowi tidak berakhir dengan suara gemuruh palu pengadilan atau hasil laboratorium yang tegas. Ia meredup secara perlahan,
ditelan oleh berita-berita lain dan fokus politik yang bergeser ke pemilihan umum mendatang. Namun, dalam kesenyapan itu, kebimbanganlah yang menang. Baik Istana maupun Roy Suryo gagal mencapai tujuan akhir mereka. Istana gagal membungkam keraguan secara ilmiah mutlak, dan Roy Suryo gagal mendapatkan pembuktian dokumen negara. Warisan dari seluruh rangkaian kejadian ini adalah pengakuan yang tidak terucapkan, bahwa di era digital yang sangat skeptis, di mana deepfake dan manipulasi visual merajalela, integritas seorang pemimpin tidak lagi cukup dijamin oleh cap institusi semata. Ia menuntut pertanggungjawaban personal yang siap diuji oleh pisau bedah ilmu pengetahuan. Dan dalam kasus ini, meski Presiden menunjukkan keberanian politik, jawaban ilmiah final itu tetap tidak terungkap. Keraguan itu kini menjadi salah satu kisah penutup yang menyertai berakhirnya sebuah era kepemimpinan. Ketika pintu perdebatan uji forensik ijazah Presiden Jokowi secara de facto tertutup, dengan Roy Suryo menolak syarat dual kredibilitas total dan Istana menolak uji tanpa syarat, isu ini memasuki fase baru, fase penyerapan dan pembentukan warisan skeptisisme. Kebuntuan ini segera direspons oleh media massa dengan berbagai perspektif, mencerminkan polarisasi opini yang mendalam. Media yang berpihak pada pemerintah menekankan narasi kemenangan moral Presiden. Mereka menyoroti bahwa Roy Suryo, sebagai penantang yang awalnya menuntut transparansi, justru gagal memenuhi syarat dasar integritas ketika ia menolak untuk membuka dokumen pribadinya. Ini adalah pelajaran bagi siapapun yang ingin menyerang integritas kepala negara, ulas seorang kolumnis politik di surat kabar mainstream. Presiden tidak hanya membela diri, ia menyerang balik dengan standar etika yang lebih tinggi, memaksa penantangnya mundur dari duel. Sebaliknya, media kritis dan platform independen terus menekankan kegagalan Istana untuk memenuhi tuntutan ilmiah. Bagi mereka, keberanian Presiden hanyalah gimik politik untuk menghindari proses substansial. Mereka menggarisbawahi fakta bahwa, terlepas dari jaminan UGM, dokumen fisik ijazah Presiden yang asli tidak pernah diuji secara independen oleh pihak forensik non-pemerintah. Keraguan ini, bagi mereka, bukanlah soal politik Roy Suryo, tetapi soal hak publik untuk mengetahui kebenaran ilmiah atas fondasi legalitas pemimpinnya. Analisis legacy, beban politik di tahun transisi. Polemik ijazah ini meninggalkan beban politik yang signifikan, terutama menjelang tahun transisi kepemimpinan. Analis politik dan sejarawan memandang isu ini sebagai salah satu titik lemah yang terus-menerus digali oleh lawan politik Presiden, bahkan ketika Presiden sendiri sudah tidak dapat mencalonkan diri lagi. Isu ini berimplikasi pada legitimasi soft power. Meskipun legitimasi hukum Presiden tidak tergoyahkan oleh pengadilan, soft power dan otoritas moralnya di mata sebagian kecil masyarakat yang skeptis tetap tergerus. Bagi mereka, ketidakmauan Presiden untuk melakukan klarifikasi final yang mutlak, uji forensik tanpa syarat, adalah tanda bahwa ada sesuatu yang disembunyikan, terlepas dari penjelasan formal. Pemilu masa depan, keraguan yang ditinggalkan oleh kasus ini akan secara otomatis diwariskan kepada calon-calon yang didukung oleh Istana. Oposisi dipastikan akan menggunakan narasi, penyelesaian isu ijazah yang belum tuntas sebagai alat kampanye untuk mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas dinasti politik yang mungkin berlanjut. KPU dan Bawaslu di masa depan harus mengantisipasi serangan berbasis forensik digital pada dokumen calon presiden dan wakil presiden. Presiden transparansi, meskipun terjadi kebuntuan, kasus ini telah menetapkan presiden tak terhindarkan di ranah etika publik. Di masa depan, para pemimpin harus memiliki kesiapan logistik dan mental untuk membela setiap aspek riwayat hidup mereka dengan bukti ilmiah, bukan hanya hukum. Refleksi institusi, UGM dan posisi di mata publik. Universitas Gadjah Mada, UGM, sebagai pihak yang paling sering disorot, juga harus menghadapi implikasi reputasi.
Meskipun UGM berulang kali menegaskan keaslian ijazah, keengganan mereka untuk secara proaktif memfasilitasi uji forensik independen, bahkan hanya dengan menyediakan dokumen pembanding yang otentik dari tahun yang sama, menimbulkan pertanyaan. Apakah institusi pendidikan terkemuka harus tunduk pada nais politik? Atau apakah mereka memiliki kewajiban akademik untuk menggunakan otoritas ilmiah mereka guna mengakhiri spekulasi yang mengganggu kepala negara lulusan mereka? Keputusan UGM untuk berlindung di balik pernyataan resmi dan ancaman hukum alih-alih pembuktian ilmiah dikritik karena dianggap melewatkan kesempatan emas untuk menunjukkan ketegasan akademik mereka dalam menghadapi isu-isu faktual. Akhir yang senyap, kemenangan kebimbangan. Pada akhirnya, polemik tantangan uji forensik ijazah Presiden Jokowi tidak tuntas dengan vonis keaslian atau pemalsuan. Ia meredup secara perlahan, ditelan oleh berita-berita lain dan fokus politik yang bergeser ke pemilihan umum mendatang. Namun, dalam kesenyapan itu, kebimbanganlah yang menang. Baik Istana maupun Roy Suryo gagal mencapai tujuan akhir mereka. Istana gagal membungkam keraguan secara ilmiah mutlak, dan Roy Suryo gagal mendapatkan pembuktian dokumen negara. Warisan dari seluruh rangkaian kejadian ini adalah pengakuan yang tidak terucapkan, bahwa di era digital yang sangat skeptis, di mana deepfake dan manipulasi visual merajalela, integritas seorang pemimpin tidak lagi cukup dijamin oleh cap institusi semata. Ia menuntut pertanggungjawaban personal yang siap diuji oleh pisau bedah ilmu pengetahuan. Dan dalam kasus ini, meski Presiden menunjukkan keberanian politik, jawaban ilmiah final itu tetap tidak terungkap. Keraguan itu kini menjadi salah satu kisah penutup yang menyertai berakhirnya sebuah era kepemimpinan. Ketika pintu perdebatan uji forensik ijazah Presiden Jokowi secara de facto tertutup, dengan Roy Suryo menolak syarat dual kredibilitas total dan Istana menolak uji tanpa syarat, isu ini memasuki fase baru, fase penyerapan dan pembentukan warisan skeptisisme. Kebuntuan ini segera direspons oleh media massa dengan berbagai perspektif, mencerminkan polarisasi opini yang mendalam. Media yang berpihak pada pemerintah menekankan narasi kemenangan moral Presiden. Mereka menyoroti bahwa Roy Suryo, sebagai penantang yang awalnya menuntut transparansi, justru gagal memenuhi syarat dasar integritas ketika ia menolak untuk membuka dokumen pribadinya. Ini adalah pelajaran bagi siapapun yang ingin menyerang integritas kepala negara, ulas seorang kolumnis politik di surat kabar mainstream. Presiden tidak hanya membela diri, ia menyerang balik dengan standar etika yang lebih tinggi, memaksa penantangnya mundur dari duel. Sebaliknya, media kritis dan platform independen terus menekankan kegagalan Istana untuk memenuhi tuntutan ilmiah. Bagi mereka, keberanian Presiden hanyalah gimik politik untuk menghindari proses substansial. Mereka menggarisbawahi fakta bahwa, terlepas dari jaminan UGM, dokumen fisik ijazah Presiden yang asli tidak pernah diuji secara independen oleh pihak forensik non-pemerintah. Keraguan ini, bagi mereka, bukanlah soal politik Roy Suryo, tetapi soal hak publik untuk mengetahui kebenaran ilmiah atas fondasi legalitas pemimpinnya. Analisis legacy, beban politik di tahun transisi. Polemik ijazah ini meninggalkan beban politik yang signifikan, terutama menjelang tahun transisi kepemimpinan. Analis politik dan sejarawan memandang isu ini sebagai salah satu titik lemah yang terus-menerus digali oleh lawan politik Presiden, bahkan ketika Presiden sendiri sudah tidak dapat mencalonkan diri lagi. Isu ini berimplikasi pada legitimasi soft power. Meskipun legitimasi hukum Presiden tidak tergoyahkan oleh pengadilan, soft power dan otoritas moralnya di mata sebagian kecil masyarakat yang skeptis tetap tergerus. Bagi mereka, ketidakmauan Presiden untuk melakukan klarifikasi final yang mutlak, uji forensik tanpa syarat, adalah tanda bahwa ada sesuatu yang disembunyikan, terlepas dari penjelasan formal. Pemilu masa depan,
Keraguan yang ditinggalkan oleh kasus ini akan secara otomatis diwariskan kepada calon-calon yang didukung oleh istana. Oposisi dipastikan akan menggunakan narasi penyelesaian isu ijazah yang belum tuntas sebagai alat kampanye untuk mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas dinasti politik yang mungkin berlanjut. KPU dan Bawaslu di masa depan harus mengantisipasi serangan berbasis forensik digital pada dokumen calon presiden dan wakil presiden. Presiden transparansi, meskipun terjadi kebuntuan, kasus ini telah menetapkan presiden tak terhindarkan di ranah etika publik. Di masa depan, para pemimpin harus memiliki kesiapan logistik dan mental untuk membela setiap aspek riwayat hidup mereka dengan bukti ilmiah, bukan hanya hukum. Refleksi institusi, UGM dan posisi di mata publik. Universitas Gadjah Mada, UGM, sebagai pihak yang paling sering disorot, juga harus menghadapi implikasi reputasi. Meskipun UGM berulang kali menegaskan keaslian ijazah, keengganan mereka untuk secara proaktif memfasilitasi uji forensik independen, bahkan hanya dengan menyediakan dokumen pembanding yang otentik dari tahun yang sama, menimbulkan pertanyaan. Apakah institusi pendidikan terkemuka harus tunduk pada nais politik? Atau apakah mereka memiliki kewajiban akademik untuk menggunakan otoritas ilmiah mereka guna mengakhiri spekulasi yang mengganggu kepala negara lulusan mereka? Keputusan UGM untuk berlindung di balik pernyataan resmi dan ancaman hukum alih-alih pembuktian ilmiah dikritik karena dianggap melewatkan kesempatan emas untuk menunjukkan ketegasan akademik mereka dalam menghadapi isu-isu faktual. Akhir yang senyap, kemenangan kebimbangan. Pada akhirnya, polemik tantangan uji forensik ijazah Presiden Jokowi tidak tuntas dengan vonis keaslian atau pemalsuan. Ia meredup secara perlahan, ditelan oleh berita-berita lain dan fokus politik yang bergeser ke pemilihan umum mendatang. Namun, dalam kesenyapan itu, kebimbanganlah yang menang. Baik Istana maupun Roy Suryo gagal mencapai tujuan akhir mereka. Istana gagal membungkam keraguan secara ilmiah mutlak, dan Roy Suryo gagal mendapatkan pembuktian dokumen negara. Warisan dari seluruh rangkaian kejadian ini adalah pengakuan yang tidak terucapkan, bahwa di era digital yang sangat skeptis, di mana deepfake dan manipulasi visual merajalela, integritas seorang pemimpin tidak lagi cukup dijamin oleh cap institusi semata. Ia menuntut pertanggungjawaban personal yang siap diuji oleh pisau bedah ilmu pengetahuan. Dan dalam kasus ini, meski Presiden menunjukkan keberanian politik, jawaban ilmiah final itu tetap tidak terungkap. Keraguan itu kini menjadi salah satu kisah penutup yang menyertai berakhirnya sebuah era kepemimpinan.